pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kita udah dengar dari Demokrat, PKB. Sekarang saya mau pindah lagi ke peneliti ICW, Pak Abdullah Dahlan. Apa yang didapat dari penelitian ICW? Pak Karni, dari proses pemilu kemarin ICW melakukan pengawalan, mencermati proses selama kampanye, masa tenang dan pemilihan. Kami menemukan ada beberapa praktek kecurangan yang dilakukan. Misal bagaimana praktek penggunaan birokrasi sebagai mesin politik itu dilakukan. Misal ketika ada salah satu kasus yang kami temukan, total temuan kita ada sekitar 298 kasus. Itu sebagian besar sudah kita follow up ke Bawaslu di tingkat provinsi dan kecamatan. Karakter temuan memang pola-polanya. Satu, mesin birokrasi tadi dipakai sebagai mesin politik pemenangan. Berapa program kerja pemerintah. Nah ini juga secara nasional ataupun di tingkat daerah juga tergambar. Misal fenomena yang tidak wajar di tingkat nasional, peningkatan alokasi dana bantuan sosial. Di 2013 ada sekitar 69,5 triliun, jauh lebih dari senturi. Di 2014 tahun politik ada peningkatan yang sangat signifikan, yang awalnya penetapan hanya 55 triliun meningkat menjadi 91 triliun. Nah ini yang kita katakan, dan sampai juga yang kita khawatirkan ada sumber-sumber modal politik yang dikapitalisasi untuk modal pemenangan tadi. Kita tahu juga dana ini juga terdistribusi kepada sejumlah kementerian, yang juga sebagian menteri saya kira selain sebagai menteri juga sebagai caleg ya. Nah sisi yang lain yang kami temukan soal juga pola money politik. Sebenarnya money politik ini istilah di Indonesia. Di beberapa kerangka teori sebenarnya vote buying ya, membeli suara. Ada juga vote broker. Kalau vote buying itu relasi antara kandidat dengan pemilih secara langsung. Ada polanya juga beragam Bang Karni. Kami temukan bukan hanya pembagian uang secara langsung, ada pembagian barang, sembako dan segala macam. Bahkan ada modal asuransi sekarang. Jadi model yang sistem prabayar dan pasca bayar yang dilakukan. Jadi kalau prabayar itu sebelum pelaksanaan pencoblosan, nanti pasca pencoblosan ada juga model yang dilakukan oleh kandidat. Success fee kali. Ya, success fee yang bisa dilakukan. Atau mereka juga bisa ada DP dulu, 30.000 di awal, nanti pasca pencoblosan 30.000 lagi. Itu ada temuan kita. Nah saya kira ini berapa gejala proses pemilu kita yang mencederai integritas demokrasi. Karena bagaimanapun kami dari gerakan anti korupsi melihat event pemilu menjadi event penting dalam membangun konteks katakanlah pemerintahan ke depan yang lebih baik. Pemilu menjadi simptom awal untuk melihat sebenarnya apakah proses pemilu ini akan melahirkan satu pemerintahan bersih atau tidak nanti. Pemilu bisa jadi adalah awal terbangunnya relasi-relasi koruptif juga. Bayangkan, kalau kandidat terpilih melakukan proses pemilihan dengan membeli proses keterpilihannya, menyuap tadi misal katakan kan, praktek politik uang menjadi fakta yang kita temukan di beberapa temuan kita di 15 daerah tadi. Malah masif saya dengar. Masif, jauh lebih masif dari catatan pantauan. Di satu RW rakyat itu dapat dari 5 kandidat. Jadi amplopnya 5. Justru itu yang menjadi fenomena kita. Kan? Saya ngamati satu di salah satu TPS, ada suara-suara yang dicoblos 5-5-nya tadi. Kenapa dicoblos? Ya karena semua memberi. Ya, ini kan juga karena niat baik dan konsistensi untuk memberikan tadi ya. Nah, ini juga fenomena yang kemudian terjadi di beberapa pemilih. Tetapi pola relasi yang terbangun sekarang Bang Karni yang kita prihatin dalam konteks demokrasi kita adalah politik uang ini sudah dianggap sebagai bahasa komunikasi politik. Bukan sebuah kejahatan pemilu, aib pemilu atau pelanggaran pemilu. Nah itu yang terjadi dalam relasi keterpilihan tadi. Kedua, pada sisi sebenarnya konstruksi regulasi kita juga memberikan ruang yang sempit untuk memastikan adanya penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran tadi. Temuan yang kita laporkan, proses pemidananya ini begitu rumit juga. Kami apresiasi beberapa tim pemantau kami di 15 daerah yang berani melakukan pelaporan atas pelanggaran, walaupun ada sebagian yang diintimidasi. Karena yang dilaporkan ini saudaranya sendiri, tetangganya, atau tim sukses yang lain. Ya. Artinya memang proses hukum dalam konteks pemilu itu sendiri tidak memberikan jaminan perlindungan bagi partisipasi pengawasan publik.
Nah, ini yang juga menjadi catatan. Ditambah aparat penegak hukum pemilu sendiri dalam frame yang tidak sama memaknai aspek pidana pemilu. Bawaslu menganggap ini sebagai sebuah laporan temuan pelanggaran, tapi belum tentu juga di level kepolisian penegak hukum yang lain. Nah, itu yang terjadi. Saya kira ini persoalan serius. Ditambah saya juga kasih masukan ke catatan terhadap Bawaslu sebenarnya. Kalau kami publik pemantau saja sudah ada berapa konteks temuan tadi. Sebenarnya saya menagih juga soal sebenarnya Bawaslu sampai sekarang sudah berapa temuan-temuan yang sudah dihasilkan juga. Ini penting sebagai akuntabilitas kerja pada publik misalnya. Kalau kita melihat gejala tadi jelas bahwa sebenarnya ada konteks yang pola modus pelanggaran pemilu yang lebih masif dan modifikasi modus yang lebih beragam. Ya. Misal tadi bagaimana isu kebijakan negara, anggaran negara rentan untuk kemudian dipolitisasi sebagai modal-modal politik yang kemudian erat kaitannya dengan kepentingan pemilu. Misal, kenapa tunjangan guru dilepas, didistribusikan H-2 sebelum pencoblosan? Kenapa ada pemberian beasiswa juga dilakukan pada H menjelang pencoblosan? Dan temuan kita di lapangan, beasiswa diberikan, misal, ini ada gejala juga, ketika ada istri bupati yang maju di beberapa tempat, maka ada program-program pemerintah tadi, misal program beasiswa didistribusikan, kemudian ada mandat di situ, ada tekanan di situ yang diarahkan agar ada harapan untuk memilih sang istri misal. Nah, ini ada temuan-temuan yang saya kira menunjukkan bahwa gejala birokrasi program pemerintah dipakai sebagai sarana untuk instrumen pemenangan tadi. Termasuk juga sebenarnya penyalahgunaan fasilitas tadi. Kasus SBY kampanye di Lampung yang sempat dilaporkan, juga kita ingin bertanya ke Bawaslu sebenarnya penyelesaian semacam apa atas pelanggaran tersebut. Ya. Apa kecurangan suara juga diamati? Nah, ini yang pola politik uang yang terjadi. Saat politik uang kandidat dengan pemilih terjadi di saat kampanye dan pencoblosan. Dan pola yang mungkin penting dikawal adalah tadi pergerakan surat suara tadi antara form C1 dan yang sesuai tingkatan tadi. Saya kira ini rentan karena titik rawan walaupun sistem KPU membuat update form C1 tadi sesuai tingkatan kabupaten tadi. Titik kritis adalah siapa yang kemudian mengawal ketika proses scanning atau tabulasi yang akan di-scan kemudian dikirim pada KPU kabupaten dan kota tadi. Titik-titik kritis ini masih memungkinkan terjadi transaksi antar kandidat dengan penyelenggara atau kandidat dengan kandidat itu sendiri. Misal, ada kandidat yang merasa sudah tidak bakal lolos, maka transaksi suaranya akan digeser pada yang mungkin potensial memenangkan untuk mendapatkan kursi. Nah, ini saya kira pola yang juga akan muncul dalam jual beli suara dalam pasca pencoblosan yang dilakukan. Baik, saya sekarang ke Gerindra. Gerindra, apa yang terjadi di lapangan? Ya, terima kasih Pak Karni. Kami dari Partai Gerindra tentu saja menilai bahwa pemilu kali ini relatif lebih baik dibanding yang lalu ya. Kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara. Ini lebih baik karena kita menang atau? Bukan. Kalau kita lihat yang dulu, tahun 2009 saya kira lebih masif. Sejumlah DPT, masalah-masalah ya kalau di list lebih panjang lah. Sekarang kita lihat ada kemajuan. Walaupun tetap ada kecurangan di sana-sini yang mungkin karena sistemnya. Saya kira ada pepatah yang mengatakan gini, opportunity makes a thief ya. Kesempatan itu membuat orang menjadi pencuri. Karena masih ada saya kira peluang-peluang untuk melakukan itu di dalam sistem yang kita sepakati sendiri gitu. Mungkin ke depan kita perlu mempertimbangkan kembali sistem yang membuat orang akan jauh lebih sulit untuk melakukan berbagai macam kecurangan di berbagai level. Kalau pada pemilu 2009 saya kira itu memang jelas nyata gitu ya, perpindahan suara dan lain-lain. Bahkan di sekarang kita juga melihat, tetapi dengan kemajuan teknologi, adanya Twitter, adanya Facebook dan lain-lain,
membuat juga masyarakat semakin kritis dan bisa menyampaikan kepada publik secara tidak terbatas. Contoh misalnya di dapil saya, di dapil Jawa Barat 5 Kabupaten Bogor itu ada satu desa kan, di desa Benteng itu yang sudah dicoblos semua itu, hampir banyak sekali kertas suara yang sudah dicoblos, dan akhirnya KPUD menghentikan itu karena memang ada laporan dari masyarakat dan kemudian disampaikan kepada publik dan dengan cepat itu menjadi berita, ya. Itu juga contoh yang terjadi, masih ada kontrol dari masyarakat. Dicoblos untuk partai apa itu? Yang jelas bukan Partai Gerindra, ya. Ya kalau Partai Gerindra nggak mungkin Fadlizon ngomong gitu. Ya ini dicoblos yang merah dan biru lah gitu ya, gitu. Tetapi itu fakta gitu ya, bahwa itu ada, dan kami sangat prihatin juga itu masih terjadi, karena kok bisa berani-beraninya di zaman seperti ini. Sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Bawaslu juga, Ketua Bawaslu, ada baiknya saya kira penyelenggara pemilu, KPU ya, dan juga Bawaslu menyampaikan kepada publik setiap hari gitu, bahwa hasil-hasil itu sejauh mana, sudah berapa persen TPS, kemudian juga memberikan semacam edukasi bahwa jika terjadi perpindahan-perpindahan suara semacam itu akan diketahui dan pada akhirnya akan merugikan sendiri dan seterusnya. Karena bahkan caleg-caleg khususnya juga di kabupaten ya, kota gitu ya, masih berusaha aturan-aturan yang ada, celah-celah yang ada diusahakan semaksimal mungkin untuk memenangkan kursi itu. Jadi saya kira ini perlu penyampaian yang mungkin lebih intensif gitu. Baik, Golkar siapa ya? Pak Teo dulu. Silakan Pak Teo. Terima kasih. Jadi saya pertama yang C1 itu tuh, yang hasil di TPS tadi telah disampaikan dalam diskusi sebelumnya, itu sudah langsung ke kabupaten kota dan kemudian straight ke KPU dari kabupaten kota. Saya kira itu dalam kenyataannya memang sampai sekarang ini masih sekitar 10-15%. Ya, 20%. Itu mestinya lebih cepat. Itu satu hal yang baik sebenarnya. Dan langsung saja segera didorong supaya dipercepat. Saya kira KPU mempunyai instrumen untuk dapat mendesak kepada mulai dari TPS sampai ke KPU kabupaten kota untuk segera mempercepat itu. Karena semua itu bukan saja ditunggu-tunggu oleh masyarakat, tapi juga para stakeholder, para caleg semuanya. Dan di sini juga bukan saja terjadi rasa ingin tahu informasi lebih cepat, tetapi peluang untuk terjadi kecurangan-kecurangan itu, kerawanan atas kecurangan bisa terjadi di situ. Jadi saya kira itu pertama itu. Kedua, saya kira yang soal money politik tadi. Ini memang satu gejala yang banyak dilaporkan, tadi banyak diskusikan, begitu juga kita lihat di masyarakat. Satu hal, kita sudah tentu tidak bisa menyalahkan masyarakat saja dalam hal ini. Termasuk juga kepada caleg-caleg, kepada partai politik, dan kepada penyelenggara pemilu. Dalam rangka meyakinkan masyarakat sejak awal, mensosialisasikan bahwa money politik atau dalam bentuk apapun juga itu bukan saja melanggar undang-undang dan diancam oleh undang-undang yang harus ditekankan dan segera ada law enforcement seperti dimukakan tadi, tetapi juga itu sebenarnya tidak sesuai dengan budaya pemilu itu sendiri yang jujur, bersih, adil, demokratis, dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat kita. Ini yang harus dibudayakan, saya kira, sehingga kampanye anti money politik, anti kecurangan seperti itu, mulai dari masyarakat sampai ke elit akan tumbuh sejak awal, sehingga tidak terjadi pada, ya minimal dapat dikurangi pada saat-saat seperti yang terjadi. Sebab kita banyak seperti di masyarakat menyampaikan, mulai pada waktu sosialisasi sampai apalagi pada waktu kampanye. Ini caleg sendiri kadang-kadang dilemnatis gitu. Karena masyarakat begitu datang sosialisasi atau kampanye, banyak yang mungkin bukan masyarakat langsung yang mendengar kampanye itu, tetapi
juga ada juga yang provokator yang berteriak, ya jangan pidato saja, mana gizinya, gitu, seperti itu. Jadi kadang-kadang bukan masyarakatnya yang peserta kampanye atau peserta sosialisasi, tetapi ada juga yang memprovok yang sehingga masyarakat seperti itu. Nah ini sehingga padahal itu saya usulkan betul apa yang langsung ketangkap tangan, langsung segera juga ada law enforcement seperti itu. Ini menjadi pelajaran buat masyarakat. Saya kira beberapa hal saja seperti itu yang bisa saya sampaikan. Pak Muladi ini, yang Prof Muladi yang banyak mempunyai temuan-temuan yang langsung ya sesuai. Baik, kita rehat dulu sebelum Pak Muladi bicara.